Halo semua teman-teman yang ada di Indonesia, baik pun di Eropa, di mana saja Anda berada. Saya bersama dengan tim berencana untuk dive di sekitar pulau ini, namun karena cuaca kurang mendukung, sambil menunggu saya akan mencoba untuk mengupdate video saya sebelumnya dengan judul yang sama, yaitu bagaimana cara teman-teman bisa sampai ke Raja Ampat dengan cara yang lebih gampang, lebih cepat, dan tentunya efisien. Ini adalah update dari video sebelumnya. Yang sebelumnya juga saya sudah buatkan, namun di dalam bahasa Inggris. Kali ini saya akan buatkan bahasa Indonesia buat teman-teman semua yang belum begitu paham bahasa Inggris. Dari tahun ini, di tahun 2022, teman-teman bisa dapat informasi baru sebagai update-nya jika teman-teman ingin berlibur ke Raja Ampat. Selamat datang kembali di channel saya. Di video ini saya ingin memperkenalkan bagaimana Raja Ampat sebagai objek wisata yang berkelas dunia. Kenapa saya katakan demikian? Bukan saja orang domestik dari barat Indonesia datang ke tempat ini, namun juga seluruh penjuru dunia, dari Eropa, baik ke Amerika Timur Tengah, semua sudah tahu banyak tentang Raja Ampat, sehingga mereka juga ingin sekali untuk datang dan juga untuk mengeksplor daerah-daerah yang belum dijangkau sama sekali. Raja Ampat memiliki keindahan dan keunikan yang luar biasa yang teman-teman mungkin tidak temukan di negara lain. Berdasarkan informasi yang pernah saya baca, bahwa Raja Ampat ini adalah tempat dive point yang terbaik di Asia Tenggara. Terdiri dari 610 pulau yang besar-besar maupun yang kecil-kecil, yang kebanyakan tidak berpenghuni. Nah, untuk mencapai Kabupaten Raja Ampat, teman-teman harus terbang ke kota Sorong dulu. Teman-teman terbang dari Jakarta, bisa dari Surabaya, bisa dari Bali, Makassar, atau kota-kota lain di Indonesia. Nah, bagaimana teman-teman bisa sampai ke Raja Ampat? Ada 3 pilihan jika teman-teman ingin berlibur ke tempat ini. Nah, pertama yaitu menggunakan penerbangan direct flight atau penerbangan langsung yang teman-teman bisa pergunakan dari Jakarta. Ada kalanya kita bosan dengan rute transit. Hal ini tentunya sangat membosankan. Nah, saat ini ada direct flight dari Jakarta menuju kota Sorong tanpa singgah ataupun transit di bandara lain seperti Makassar, Ambon, dan bandara lain. Nah, jika teman-teman tidak suka dengan rute transit, maka pilihan terbaik adalah direct flight ini. Di samping Garuda, Sriwijaya, dan sekarang Air Asia sudah melebarkan sayap mereka dengan rute baru dari Soekarno-Hatta menuju Bandara Sorong di Papua Barat ini. Nah, teman-teman bisa cek di Traveloka atau tiket.com. Lama penerbangan sekitar 4 jam dari Bandara Soekarno menuju Bandara Edward Osok, Sorong. 80% kawan saya yang berlibur ke Raja Ampat memilih direct flight karena waktu libur mereka sangat terbatas dan mau ingin cepat sampai tujuan Raja Ampat sini. Nah, pilihan kedua yaitu menggunakan penerbangan rute transit. Jika teman-teman terbang dari Jakarta ke Denpasar, rute penerbangan ini akan singgah di Surabaya, Makassar, Ambon, lalu ke tujuan akhir di Bandara Edward Osok di Sorong. Ada juga beberapa klien saya memilih rute transit seperti ini karena mereka ingin sekedar untuk berselfie di bandara yang mereka kunjungi dan yang ada di sekitar bandara. Saat mereka transit, ya untuk tambah-tambah pengalaman. Cara yang ketiga adalah menggunakan kapal pelni rute Tanjung Priok ke Sorong. Cara yang ketiga ini saya tidak sarankan karena lama perjalanan dari Tanjung Priok ke pelabuhan kota Sorong bisa mencapai 7 hari lamanya. Tentunya sangat membosankan atau teman-teman pasti tidak punya waktu untuk perjalanan panjang seperti ini. Jadi pilihan ketiga ini sama sekali saya tidak sarankan.
Nah, itulah tadi 3 pilihan opsi bagaimana teman-teman bisa terbang dari kota asal sampai dengan Bandara Edward Osok. Setelah tiba di Bandara Sorong, teman-teman bisa melanjutkan perjalanan menuju Raja Ampat pada hari yang sama. Ada 2 pilihan transport yang teman-teman bisa gunakan. Yang pertama, menggunakan transportasi laut. Biasa kami sebut dengan kapal feri, berangkat dari Pelabuhan Laut Sorong menuju Kota Wasai. Kota Wasai ini adalah ibu kota Kabupaten Raja Ampat. Jadwal feri ini biasanya setiap pukul 2 siang atau jam 2 siang ya, pukul 14. Ini jadwalnya setiap hari. Ada juga yang berangkat pada hari Rabu, Jumat, dan Minggu pada jam 9 pagi. Namun catatan bahwa setiap hari Jumat kapal feri ini berangkat menuju Wasai. Mereka start dari jam siang hari setelah sholat Jumat. Harga tiket sebesar Rp100.000. Jadi jika teman-teman inginkan sampai di Raja Ampat pada hari yang sama, maka harus sesuaikan dengan jadwal penerbangan yang tiba di Bandara Sorong sebelum jam 12 siang hari. Jadi dari Bandara Sorong, teman-teman bisa mencarter taksi bandara atau taksi dari luar bandara agar lebih murah, berkisar Rp100 dan Rp150.000 per taksi menuju pelabuhan laut, pelabuhan rakyat Sorong. Nah, itu dia. Atau jika teman-teman tidak punya banyak bagasi, pilihan pakai motor ojek juga adalah pilihan terbaik juga, dengan harga Rp30.000 sampai Rp50.000 per ojek. Nah, teman-teman akan diantar sampai ke Pelabuhan Rakyat Sorong dari Bandara Edward Osok. Nah, itu dia tips-tipsnya. Dan jika teman-teman mau murah lagi, masih tersedia, yaitu teman-teman bisa jalan dari ruang kedatangan di bandara, jalan ke jalan utama, ke jalan besar, kurang lebih daripada 200 meter. Dengan bagasi yang sedikit, teman-teman bisa naik angkot yang berwarna kuning. Namun hari ini saya tidak sarankan, karena angkot yang kuning saya maksud ini tidak langsung ke pelabuhan. Mereka singgah-singgah ke beberapa titik, dan juga teman-teman harus 2 kali transit. Jadi jika teman-teman ingin sampai ke Raja Ampat pada hari yang sama, maka jadwal yang dari Jakarta itu harus disesuaikan dengan saat tibanya di Bandara Edward Osok Sorong. Diharapkan sekali sebelum jam 12 siang hari. Ya, kenapa jam 12 siang hari? Karena keberangkatan kapal feri dari Pelabuhan Sorong ke Wasai itu jam 2 siang atau pukul 14. Jadi ada 2 jam waktu untuk pengambilan bagasi di Bandara Sorong dan saat transfer dari Bandara Sorong ke Pelabuhan Rakyat Sorong. Nah, pilihan kedua yaitu menggunakan transportasi udara dari Bandara Edward Sorong ke Bandara Malinda. Pilihan kedua ini menggunakan transportasi udara Sorong ke Bandara Malinda, Raja Ampat di Pulau Waigeo. Jadwal penerbangan dari Bandara Sorong menuju Raja Ampat ini tidak tersedia setiap hari. Waktu penerbangan sering mengalami perubahan dan sering mengalami pembatalan oleh karena alasan operasional, alasan cuaca, dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya teman-teman, saya tidak sarankan jika teman-teman menggunakan transportasi udara, karena jadwalnya yang tidak jelas ya. Misalnya teman-teman 2 minggu sebelumnya sudah membooking penerbangan Sorong Raja Ampat pada hari Rabu misalnya. Nah, pada saat teman-teman tiba di Bandara Sorong hari Rabu dan teman-teman mau melanjutkan ke Raja Ampat pada hari yang sama, itu belum tentu ada. Dalam hal ini ada mungkin kesalahan pengaturan dalam alasan operasional atau cuaca lain sebagainya, jadi teman-teman tidak bisa terbang pada saat itu. Nah, jika ada pembatalan, memang uang tiket teman-teman akan dikembalikan. Namun
saya tidak sarankan. Kenapa? Karena itu akan meribetkan teman-teman semua, mengurus pengembalian tiket, mengurus bagasi, lain-lain sebagainya. Nah, itu akan mengganggu waktu libur yang teman-teman sudah siapkan sebelumnya untuk berlibur ke Raja Ampat. Jika teman-teman sudah sampai di Bandara Sorong, ini tips dan saran saya. Teman-teman bisa sampai ke Raja Ampat dengan mudah, efisien, dan tidak ada risiko, maka gunakanlah transportasi laut seperti pilihan pertama yang saya sampaikan tadi. Nah, di sini sambil berlayar dari Pelabuhan Sorong, teman-teman disajikan dengan pemandangan yang indah terlihat dari jendela kapal feri. Jadi tidak ada rasa bosan saat teman-teman berlayar dari Pelabuhan Sorong menuju Raja Ampat. Nah, hal yang lain itu menyiapkan obat anti mabuk, sakit kepala, diare, anti malaria. Jika teman-teman tidak biasa menggunakan transportasi laut, ya, karena ada beberapa kali terjadi dengan klien saya saat di ferry, berada di ferry, teman-teman ini sakit. Nah, memang agak sulit di kapal feri, memang ada P3K, namun tidak memadai untuk pertolongan pertama jika teman-teman ada masalah dengan kesehatan. Selanjutnya cukup dengan jangan lupa air mineral. Pilihan lain untuk mencapai Raja Ampat, jika teman-teman melebihi daripada 10 orang. Nah, ini hal lain yang perlu teman-teman ketahui. Pilihan lain untuk mencapai Raja Ampat, jika teman-teman ini melebihi daripada 10 orang, agar lebih cepat dan efisien dalam hal pembiayaan, teman-teman bisa mencatat speedboat lebih besar dari Pelabuhan Sorong langsung ke pulau atau menuju ke akomodasi yang teman-teman sudah book sebelumnya. Teman-teman bisa mengerti ya maksud saya. Biasanya akomodasi seperti resort sudah menyediakan speedboat untuk dicharter dari Pelabuhan Sorong untuk di-drop ke resort mereka langsung, misalnya ke Pulau Pri, Pulau Waigeo, dan pulau lainnya, tanpa melakukan singgah ke tempat-tempat lain. Nah, di situ ada sedikit kita save ya, menghemat duit, karena biasanya pihak resort itu sudah menyiapkan speedboatnya tersendiri, tidak mengambil speedboat dari luar. Mereka sudah potong diskon dari harga resort mereka. Nah, jadi ada pengurangan sedikit buat teman-teman semua. Nah, begitulah informasi saya mengenai bagaimana teman-teman bisa sampai ke Raja Ampat dengan gampang dan lebih efisien. Nah, sebelum saya tutup video ini, tips penting ke Raja Ampat. Jika teman-teman orang Indonesia yang sangat terbatas dengan biaya perjalanan, saya sarankan melakukan perjalanan pada bulan Januari, Februari, Maret. Pada periode ini harga tiket penerbangan lebih murah dari bulan-bulan yang lain, dan harga akomodasi masih bisa ditawar di Raja Ampat. Harga speed untuk tol juga masih bisa nego. Nah, kenapa saya sarankan teman-teman untuk melakukan perjalanan atau liburan di bulan Januari sampai bulan Maret? Di sini pengunjung Raja Ampat baik domestik maupun mancanegara, orang bule-bule, tidak banyak datang ke Raja Ampat. Nah, disinilah pihak resort atau akomodasi atau homestay bisa memberikan diskon sedikit pada teman-teman yang lumayan daripada datang di bulan-bulan high season, yaitu akan lebih mahal. Nah, itu pilihannya. Terus yang perlu kita ketahui, jika teman-teman semua berwisata ke Raja Ampat pada bulan-bulan high season, bahwa pada bulan Agustus sampai dengan Desember, teman-teman akan kesulitan untuk mendapatkan akomodasi. Untuk itu, lakukanlah reservasi jika diperlukan untuk menghindari masalah saat berkunjung. Nah, di sini pada bulan-bulan Juli, mulai ya Juli, Agustus, September sampai dengan
sampai awal Januari itu orang bule itu sangat banyak di Raja Ampat. Nah, untuk menghindari seperti itu, harga-harga yang cukup mahal, teman-teman saya sarankan melakukan liburan ke Raja Ampat pada bulan Januari, Februari, Maret atau April. Pilihan akomodasi yang cocok untuk teman-teman semua di Raja Ampat, saya sudah berikan saran pada video saya sebelumnya. Sesuaikan dengan kebutuhan dan budget teman-teman semua. Jika salah pilih akomodasi, maka teman-teman akan menyesal seumur hidup. Saya tahu bahwa teman-teman tidak akan datang kedua kalinya ke Raja Ampat melihat kondisi harga yang lumayan mahal. Nah, jadi untuk menghindari ada rasa penyesalan datang kedua kalinya, saat yang kedatangan pertama diharapkan teman-teman jangan salah pilih akomodasi. Nah, itu saya sudah sampaikan pada video saya yang sebelumnya, bagaimana memilih akomodasi yang terbaik sesuai dengan lokasi tur kita di Raja Ampat. Harapan saya semua sudah jelas pada video ini. Namun jika teman-teman merasa ada sesuatu yang kurang jelas ataupun ada pertanyaan, teman-teman jangan lupa tuliskan di kolom saran atau komentar di bawah ini. Jangan segan-segan, saya sangat welcome. Demikian video saya kali ini. Terima kasih telah subscribe. Yang belum, jangan lupa di subscribe channel ini. Mana tahu teman-teman perlu informasi di kemudian hari. Dan jangan lupa jika teman-teman lain ataupun family, teman-teman bisa share kepada mereka. Sampai ketemu di Raja Ampat teman-teman. Saya ingin sekali dive bersama teman-teman untuk melihat keindahan bawah laut Raja Ampat. Mari kita eksplor rahasia apa yang ada di bawah laut Raja Ampat bersama-sama. Akhirnya saya mengucapkan terima kasih dan sampai ketemu di video berikutnya. Salam dari Bumi Cenderawasih, Papua.